sampai 29 Al-Maidah. Wangetin 29. Barangkali lupa. Al-Baqarah ayat ke-60. Coba lihat sebentar Qurannya, Farul. Apa maksudnya ini? Al-Baqarah ayat 60. Indonesia berapa tadi? Baca Farul 60. Kabir boleh Kabir baca ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ulangi lagi hadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض
Ya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Tajwid masih ingat? Siap. Awas ya. Wa idistasqa kabir. Qa atau bi'ain. Musa angrudi sa liqaumihi hi liqaumihi. Hi ini panjang enggak nih? 24 Madsilah qasirah. Madsilah kalau seandainya ada hak domir seperti ini sebelumnya hurufnya hidup, maka madsilah qasirah, panjang seperti mad tabi'ah. Ada tanda panjang enggak di situ? Ada di bawah. Harkatnya berdiri. Di bawah. Faqulna. Naknya ini panjang enggak? Angrudi. Hah? Kenapa pendek? Karena ada bacaan Bukan. Faqulna, karena di sini alifnya ini bukan hamzah, ini alif. Maka alif itu kalau bertemu dengan huruf yang lebih kuat kemudian sukun maka dianggap tidak ada. Ya langsung masuk ke do saja. Seperti itu ya. Beda kalau hamzah. Ingat apa bedanya hamzah dengan alif? Ada tandanya. Ya. Hamzah mesti ada tandanya. Alif enggak ada. Mana hamzah di sini, ada enggak? Ada enggak di sini? Di muka ini. Fil aur. Tuh ar itu apa? Itu hamzah. Maka enggak bisa hilang dia. Tetap kebaca aur. Ya. Faqulna idrib bi'asakal hajal. Faqulna idrib. Oh, tadi hadi ke ba ya. Apa nih ba bertemu dengan ba? Idgham mutaqaribain. Huruf yang sama ya bertemu maka masukkan saja. Jadi enggak usah dikolkolain meskipun ba ini huruf qalqalah. Jadi enggak boleh faqul nadrib. Enggak seperti itu bacanya. Langsung aja masukin. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Ya. Begitu pula kalau bertemu dengan ja bertemu dengan ja. Depannya ja sukun, belakangnya ja hidup. Maka hukum bacanya bukan lagi qalqalah. Bukan lagi aj gitu, tapi langsung aja masukin, ya. Faqul naj misalnya. Ya. Maka di sini pun sama. Makanya tanda sederhananya di huruf ba kedua itu ada tanda apa? Tasydid. Ada tanda tasydid. Kita benarkan istilah bahasanya sedikit-sedikit ya. Jangan tasydid melulu. Tasydid. Kalau tasydid artinya sujudan. Apa sujudan? Sejadah. Kalau tasydid berasal dari kata sajada yusajjidu. Kalau masjid tempat bersujud. Kalau sajadah alat sujud. Ya. Enak bahasa Arab mah gitu bae ya. Sajadah dia sujud.
Yasjudu, dia sedang sujud. Sujudan, sujudan. Wa masjadan, sama sujudan. Fahuwa sajidun. Sajid, orang yang bersujud. Sajud, sajud artinya bagus dia. Ahli sujud. Sajud. Mau namanya diganti itu? Oh, Eko sajudan. Nah, sajidan, sajud. Allah, ternyata almarhum Mang Sajud bagus namanya ya artinya. Ya. Maka nama itu doa, bukan salah tempat. Kita nggak tahu ya siapa yang paling mulia di sisi Allah nih, nggak tahu. Maka jangan pernah menyangka kita yang setiap hari ke masjid lebih mulia daripada orang yang tidak terlihat ke masjid. Kalau begitu saya nggak mau ke masjid, ya nggak begitu juga. Ya. Maka sholat wajib itu mesti ditunaikan. Khusus untuk laki-laki, sholat wajib itu mesti ditunaikan jamaah di masjid dan diperlihatkan. Jadi itu bukan riya. Datang ke masjid untuk sholat jamaah itu diperlihatkan. Itu bukan riya, itu sunnah. Biar kita terhindar dari fitnah. Yang Didi ceramah setiap hari. Tapi yang Didi nggak pernah sholat jamaah di masjid. Kira-kira ada fitnah nggak? Sebagian orang ada yang berfitnah. Gimana ini ngomongnya bener kok tapi nggak pernah jamaah? Bener nggak nih ajarannya kan gitu? Nah, maka salat wajib itu untuk laki-laki mesti di masjid dan diperlihatkan, itu sunnah. Beda kalau sholat sunnah. Maka kalau sholat sunnah itu amalan infirodi, amalan yang dijaga. Sebaik-baik kesunahan itu jangan diperlihatkan pada orang lain. Makanya amalan sholat sunnah itu kebanyakan yang lebih bagus itu diamalkan di rumah. Tahajud, duha, ya. Kita nggak tahu ya. Barangkali kalian yang di sini sholat sunnahnya cepet, tapi waktu di rumah tahajudnya nyampe subuh. Ya. Subhanallah. Ya. Maka kalau sholat wajib tadi sunnah diperlihatkan, ya. Karena kenapa demikian? Karena untuk membedakan mana orang yang mukmin, mana orang yang munafik. Padahal kalau orang yang ajarannya nggak jelas, kemudian dia sholat istiqomah jamaah di masjid, itu fitnah nggak jelasnya lambat laun hilang. Padahal ya, tapi kan mereka itu memang tidak diajarkan untuk sholat jamaah, karena itu termasuk dakwahnya setannya seperti itu. Kalau seandainya dukun-dukun di sini yang ajarannya nggak jelas, yang mendirikan sholat jamaah di masjid itu, padahal banyak orang berhusnudzon nanti, oh dia bukan dukun ternyata. Untungnya setan nggak mengajarkan itu. Jadi jelas kalau dia itu gitu. Ya. Bahaya soalnya, konsekuensinya bahaya. Kalau si sekutunya setan itu datang jamaah ke masjid, maka taruhannya nanti sekutunya setan akan bertemu dengan ustadz. Lambat laun akan bertanya dan lambat laun akan tahu tentang ilmu. Akhirnya gak jadi sekutunya lagi. Makanya sebisa mungkin sesakti apapun orang itu, kalau dia ajarannya setan, dia gak pernah jamaah di masjid. Maka dia adalah wali setan. Camkan itu. Ya, jadi jangan takjub kalau kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau seandainya ada orang yang bisa terbang di atas angin, ada orang yang bisa berjalan di atas air, maka jangan heran dan jangan takjub, jangan terlalu berkesan, karena bisa jadi dia wali syaitan. Dalam Al-Quran juga ada, ya, alladzina amanu yujahiduna fi sabilillah walladzina kafaru yujahiduna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan. Maka bunuhlah itu wali-wali syaitan. Memang ada wali syaitan itu.
perangilah wali-wali syaitan itu. Jangan lantas kalian nanti ambil goloknya, enggak begitu caranya. Maksudnya perangi itu dengan jalan yang baik. Ya, kita dakwai. Di belakang buka praktek dukun, di depan tahfiz kan gitu. Enggak apa-apa. Itu salah satu faqatilu awliya syaitan. Ya. Di samping-samping ada prostitusi, ya. Akhirnya dipindah gate-nya, gerbangnya di tempat prostitusi. Itu juga kita acungi jempol, Al-Zaitun tuh. Itu juga faqatilu awliya syaitan. Tapi jangan lantas kalian alasannya datang ke sana tapi mampir di diskotik, itu juga salah. Ya. Jadi kalau fitnah akhir zaman itu yang membuat umat muslim tertipu adalah fitnah-fitnah seperti itu. Maka sekutunya syaitan itu di mata orang-orang mukmin dibuat sakti. Ada yang enggak kebakar. Ada yang bisa berjalan di atas air. Ada yang kelihatan dua. Ya. Hari ini di sini, pas kalian balik, oh ternyata ada lagi orangnya di situ. Jangan heran. Ada memang seperti itu. Tapi dibantu oleh syaitan. Ya, disihir, namanya sihir. Ya, kekuatan mereka untuk membuat fitnah adalah sihir. Sihir itu bisa dipelajari. Tapi barang siapa yang belajar sihir, maka siap menjadi sekutunya syaitan. Ya. Maka termasuk ayat yang kita bahas ini berkaitan tentang Nabi Musa alaihissalam. Yang beliau hadapi di masanya adalah kekuatan sihir di antaranya. Selain Fir'aun yang mengaku sebagai raja, Fir'aun punya anak buah yang kebanyakan itu ahli sihir. Maka Allah pun beri kelebihan kepada beliau sebagai bentuk dakwahnya untuk menghadapi para ahli sihir, diberikan mukjizat, ya, yang mengalahkan sihir. Kalau mukjizat itu bukan sihir. Apa bedanya mukjizat dan sihir? Kalau mukjizat itu benar-benar terjadi dan terasa. Tapi kalau sihirnya setan, kelas ecek-ecek, bukan kelas iblis dan dajjal, itu enggak sebenarnya terjadi. Cuma dibohongi, seakan-akan dibuat seperti itu. Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, kemudian para suharo, para penyihirnya Fir'aun itu melemparkan tongkatnya juga, semuanya jadi ular, ya. Termasuk tongkat Nabi Musa jadi ular, tongkat penyihirnya juga jadi ular. Tapi tongkat penyihir itu dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa yang menjadi ular. Tukang sihir tahu kalau itu bukan sihir, karena yang mereka mainkan itu bohongan, manipulasi. Tapi Nabi Musa enggak, temenan, dimakan habis. Dan tukang sihir sadar kalau ini bukan sihir. Sebagian mereka mendapatkan hidayah. Ya. Maka jangan takut dengan sihir. Sihir itu menyerangnya keimanan kita, hati kita. Maka selagi hati kita tawajuh kepada Allah, kuat segala sesuatu itu yang mendatangkan mudarat dan manfaat adalah Allah, maka mereka itu akan mental. Wa idistasqa, dan ingatlah, wadhkuru, dan ingatlah, idistasqa Musa, ay talabul istisqa, tatkala Musa meminta curahan, ya, meminta air liqaumihi, untuk siapa? Untuk kaumnya. Siapa kaumnya? Bani Israel, ya. Waqad atashu, karena pada waktu itu kaumnya Musa kehausan. Faqulna drib, maka kami berfirman kepada Nabi Musa, idrib, pukul, bi'asaqal hajar, pukul menggunakan tongkat kepada salah satu batu. Fangfajarat, maka batu itu terpecah. Insyaqat wasalat, bukan hanya terpecah, tapi dalam tafsirnya ini insyaqat wasalat, terpecah kemudian memancar air. Minhu ithnata asyrata aina,
Dari batu itu ada 12 mata air. Ya. 12 mata air. Bi'adadil asbat, karena pada waktu itu ada kabilahnya ada 12. Jadi satu kabilahnya itu satu mata air. Ya, sesuai dengan kabilahnya pada waktu itu. Qad alima kullu unas. Semua orang tahu. Sibti minhum mashrabahum. Tempat minum mereka. Kulu washrabu. Maka makanlah, washrabu dan minumlah kalian semua. Min rizqillah. Hal tersebut merupakan rezeki dari Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Maka janganlah engkau di muka bumi ini menjadi orang-orang yang apa? Merusak. Ya. Itu salah satu kisah ya tentang Nabi Musa. Adapun kisah yang terkenalnya waktu melawan Firaun, ya. Tapi ada kisah-kisah kecil yang Allah ceritakan juga dalam Al-Qur'an sebagai i'tibar buat kita, sebagai bentuk pelajaran untuk kita. Bahwa kalau di jalan Allah itu sesusah apapun nanti Allah berikan pertolongan. Seperti itu. Orang yang imannya semakin naik, tingkatan ketakwaannya semakin tinggi, maka akan dihilangkan dalam hatinya selain Allah. Maka sisakan dalam hatinya itu hanya Allah. Rasulullah juga pernah bilang ke salah satu sahabat yang datang pada waktu itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mencintai engkau." Rasulullah diam. Kemudian sahabat bilang lagi, "Saya mencintai engkau lebih dari kedua orang tuaku." Rasulullah diam lagi, "Saya mencintai engkau lebih daripada apapun itu termasuk diriku sendiri." Kata Rasulullah apa? Orang-orang yang mencintaiku, yang mengikuti jalanku, maka jangan heran kalau hidupnya akan ditimpa kemiskinan. Gimana nih, Am? Kita nggak mau miskin ya, Am? Masa nggak cinta Rasulullah? Salah satu doa Rasulullah yang nggak pernah kita amalkan apa? Allahumma ij'alna miskina wahsurna ma'al miskin. Ya Allah, jadikanlah kami orang miskin. Kumpulkanlah kami bersama orang miskin. Pernah nggak kita pakai doa ini? Katanya ngikutin Rasulullah. Dusta dong kita. Bener nggak? Dusta kita ya? Kalau cinta itu miskin, kita tetap bersama. Sakit tetap bersama. Kita minta doanya Rabbana atina. Ya bagus. Di dunia hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Miskin yang nggak mau, lempar jauh-jauh. Artinya apa? Itu menandakan kalau Allah itu maha adil. Kenapa Rasulullah itu memilih miskin? Itu juga menandakan kalau Rasulullah itu adil. Kalau seandainya Rasulullah ditakdirkan oleh Allah menjadi nabi yang kaya raya, orang miskin kasihan, gak bisa niru kehidupannya Rasulullah. Makanya Allah tempatkan, atau termasuk Rasulullah pun doanya seperti itu, supaya bisa menjadi suri tauladan bagi semuanya. Meskipun Rasulullah dibilang miskin, tapi tatkala beliau berudhiyah atau berkurban itu minimal 100 unta. Jadi supaya bisa dicontoh oleh orang kaya. Maka pada waktu masa kurban Rasulullah mendapatkan rezeki dari Allah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga. Kemudian langsung beliau kurbankan. Karena Rasulullah itu lebih suka, katanya sehari enggak makan, sehari makan.
Jadi setiap kali beliau mendapatkan rezeki itu selalu disebarkan. Dalam salah satu kisah, suatu ketika beliau mendapatkan rezeki yang banyak. Kalau sekarang kita mungkin ratusan juta. Kemudian beliau memanggil Bilal bin Rabah supaya membagikan rezeki tersebut. Itulah sifatnya Rasul sampai habis hari itu juga. Termasuk ditiru oleh para sahabat. Sebagaimana dalam kitab Hikayatus Sahabah, ceritanya para sahabat. Tingkatan keimanan seseorang itu tatkala sudah tinggi, seperti itu kehidupannya. Maka kalau sudah nggak punya apa-apa, menggunakan dunia hanya seperlunya saja, maka di hatinya itu yang ada hanya Allah saja. Tapi kalau hari ini kita masih punya duit, hari ini kita masih punya tabungan, kita sholat mungkin akan terasa tenang. Tapi tenangnya tuh bukan karena dekat pada Allah. Karena apa? Karena masih punya tabung. Maka sebenarnya kita sholat khusyuk itu bukan karena dekat pada Allah. Karena punya tabung. Itu artinya apa? Tingkatan ibadah kita masih rendah. Eko mungkin sekarang sholatnya gak gelisah. Kenapa? Karena sekolah libur, ya kan? Mau dagang di mana? Tongkrongan yang biasa dia tongkrongin nggak bisa. Agak terganggu sholatnya, ya kan? Dulu mungkin masih agak khusyuk karena besok ada tongkrongan, kan gitu. Maka sebenarnya yang hari ini mengaku sholatnya khusyuk, periksa itu khusyuknya karena dekat pada Allah atau karena memang di rumahnya masih ada nasi atau memang masih ada tabungan. Maka sebenarnya kita ibadah khusyuknya ini bohong. Maka orang yang tingkatan takwanya, makomnya tinggi itu dilatih oleh Allah supaya di hatinya itu tidak ada apapun kecuali Allah, sehingga segala sesuatu yang berkaitan tentang duniawi ini akan dihilangkan. Sehingga dilatih oleh Allah ketika menghadap kepada Allah meskipun dia nggak punya apa-apa, tenang. Itu hakikat tawakal. Yang tenangnya bukan karena apapun tapi karena dekat pada Allah. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, karena kita masih punya duit. Karena kita masih punya rumah. Karena kita masih punya penghasilan. Coba sekali-kali dilatih seminggu aja. Penghasilan nggak ada, rumah dijual. Seminggu aja, seminggu. Siapa yang siap nih berlatih seperti ini? Ya itu kan artinya tingkat keimanan kita masih standar. Makanya kata para alim ulama, kita nggak bisa pernah menyamai para sahabat radhiyallahu anhum. Setaat-taatnya kita hari ini, sejengkal pun kita nggak bisa menyamai sifat mereka. Tetapi kita minimal meniru-niru mereka, yang mana mereka meniru Rasulullah. Ya. Jadi latihannya seperti itu ya. Kalau kalian pengen ke situ ya, latihannya tuh jual rumahnya, hasil duit jual rumah itu disodakohkan, ya kan? Kalian megang cukup untuk buat makan hari itu saja, ya kan? Baju yang banyak dijual, bajunya tinggal 2, baju buat keliling, baju buat sholat. Coba seminggu aja. Kalau bisa sholat dalam keadaan seperti itu, selamat. Kamu berarti tingkatan ketakwaannya itu bagus karena kamu khusyuk. Sebab khusyuknya itu dekat karena Allah. Tapi kalau belum bisa, malah semakin kacau sholatnya, stres gitu. Ya. Kalau kita kan semakin stres dan kacau, ya kan? Maka sungguh kita ini dalam keadaan taat yang begitu rendah. Taat seperti ini mau masuk surga. Surganya Firdaus. Gak bisa. Maka minta ampun pada Allah.
perbanyak istighfar. Jangan pernah mengeluh. Kita itu kenapa hidup kita ini gusar dan gelisah? Karena kita nggak pandai bersyukur. Maka hari ini yang hidupnya lagi gusar, lagi kena bencana, lagi kena musibah, banyakin istighfar. Ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Mungkin kamu nggak pernah syukuri nikmat itu, sehingga Allah tegur. Ya. Jadi hari ini ibadah kita, ngaji kita masih tenang, belum tentu tenangnya karena Allah. Kalau mau ngelatih, begitu jalannya. Ang Didi belum bisa. Jujur, Ang Didi belum bisa. Soalnya beda dengan apa yang dikatakan di lisan dengan kenyataan. Ang Didi itu cita-citanya itu ma'rifat. Cita-citanya itu ma'rifat. Apa ma'rifat? Mengenal dekat dengan Allah tanpa satir, tanpa penutup. Sehingga sensitif hati ini dengan Allah. Tapi tatkala diberikan istri, diberikan anak, 2 lagi, ya, maka ma'rifatnya ini agak nurun. Karena manusiawi disibukkan dengan bagaimana cara mendapatkan rizki. Manusiawi. Tapi minimal tetap ada dalam hati bahwasanya setiap makhluk ini diberikan rizki oleh Allah. Maka cita-cita terbesar bagi orang-orang yang sudah makomnya taat pada Allah, ya bertemu dengan Allah, rindu dengan Allah. Pernah nggak kalian rindu dengan Allah? Pernah nggak? Harus punya perasaan kayak gitu. Angdi lagi bicara agak atas nih. Ya. Kalian masih yang kuat pikirnya, jangan melayang-layang, enggak. Ya. Kalau kita ma'rifatnya diawali dengan syariat, ya, insya Allah nggak ada yang sesat. Ya, jadi yang paling banyak menghadapi sihir itu ya Nabi Musa, karena zamannya itu seperti itu. Ya, dan memang kebetulan negeri Mesir ya tempatnya begitu ya. Peninggalannya juga banyak kan. Berhala-berhala ya, dan lain sebagainya. Sudah ada pertanyaan? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.